Bab 712 orangku. Di lapangan, mata Lisa Xuanyuan sedikit kusam. Dia tidak menyangka akan mati dengan cara ini. Kali ini, pedang Mileye tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Pada saat ini, jiwanya sekarat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu bahwa dia akan mati. Berpikir kembali ke masa lalu, mulut Lisa Xuanyuan dipenuhi dengan kepahitan. Pada akhirnya, tidak ada lagi warna di mata Lisa Xuanyuan. Benar-benar hilang. Mileye. Tidak jauh, Derian Xuanyuan tiba-tiba meraung, terlalu menindas. Suara itu jatuh, dia langsung bergegas keluar. Duar. Aura yang kuat menyapu lapangan seperti badai. Tidak jauh dari sana, Mileye memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia menghunus pedangnya. Tes. Cahaya pedang Tao langsung mengoyak ruang hampa di depannya. Duar. Keduanya berpisah segera setelah mereka bersentuhan. Mileye mundur 100 kaki jauhnya, sementara Derian Xuanyuan mundur kurang dari 30 kaki. Namun, ekspresi Derian Xuanyuan sangat serius. Dia menatap Mileye, "Kamu menjadi lebih kuat lagi. Menjadi lebih kuat lagi." Pada saat ini, kekuatan Mileye lebih dari 1 atau 2 poin lebih kuat dari sebelumnya, tapi baru berapa lama kali ini. Derian Xuanyuan kaget luar biasa, tentu lebih ke niat membunuh. Derian Xuanyuan tahu betul bahwa keluarga Xuanyuan dan Mileye tidak bisa berakhir baik. Kecuali jika keluarga Xuanyuan tanpa henti mengakui kekalahan, mengorbankan martabat keluarga Xuanyuan untuk mengakui kesalahan mereka. Hanya dengan cara ini, baru mungkin menjadi baik. Tapi, akankah keluarga Xuanyuan melakukan itu? Seperti kata pepatah, seorang sarjana dapat dibunuh, tetapi tidak dihina. Keluarga Xuanyuan adalah keluarga kuno dan sama sekali tidak mungkin untuk tunduk pada Mileye dan mengakui kesalahan. Dan akankah Mileye membiarkan keluarga Xuanyuan pergi? Tentu tidak. Ketika keluarga Xuanyuan membawa Lin Xiye, mereka telah bersama keluarga Xuanyuan selamanya. Derian Xuanyuan memandang Mileye, tangan kanannya mengepal perlahan, kekuatan kuat berkumpul dari tangannya. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat. Tidak jauh dari sana, Mileye tanpa ekspresi, tangan kanannya memegang erat pedang di tangannya dan momentum pedang yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuhnya. Melihat adegan ini, wajah Derian Xuanyuan sangat berubah. Dia segera mundur 1000 kaki. Teknik pedang. Dia tahu bahwa Mileye akan menggunakan teknik pedang yang kuat itu lagi. Mileye memiliki 2 hal yang paling dia takuti. Yang pertama adalah harta 5 dimensi dan yang kedua adalah ilmu pedang yang kuat. Teknik pedang yang kuat itu benar-benar mampu memenggal kepala Master Deng Feng seperti dia. Melihat Derian Xuanyuan mundur, Mileye tidak menggunakan pedangnya, tetapi berbalik dan pergi. Jika Master Alam Deng Feng ini menghindari pertempuran, dia tidak bisa melakukan apapun pada lawan dengan pedang tanpa batas. Melihat Ye Xuan pergi, wajah Xuanyuan Wu muram dan menakutkan. Dia juga tidak berani mengejar. Sekarang setelah Mileye pergi, bahkan penguasa alam Deng Feng tidak berani menghentikannya. Dia tidak percaya diri bisa menahan serangan pedang itu. Pada saat ini, Derian Xuanyuan tiba-tiba berbalik, ruang di depannya tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyipit. "Mileye, aku ingin tahu kamu masih hidup berapa lama lagi." Suara itu jatuh, dia menghilang. Setelah Mileye meninggalkan rumah keluarga Xuanyuan, dia datang langsung ke dunia bela diri pedang. Beberapa dendam harus dihitung secara alami. Namun, ketika dia datang ke dunia bela diri pedang saat ini ditutupi oleh formasi besar. Melihat formasi besar di depannya,
Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Tes. Ketika pedang itu jatuh, seluruh formasi bergetar hebat, tetapi formasi itu tidak rusak sama sekali. Mileye mengerutkan kening, dia mengeluarkan pedang ether dan itu adalah tembakan lain. Potong. Duar. Ada getaran hebat, retakan dalam muncul di tempat pedangnya jatuh, tetapi pedang itu kembali normal dalam sekejap. Mileye menebas beberapa pedang lagi, namun, dia masih gagal menembus formasi hebat. Akhirnya dia menggunakan aturan Tao ruang hampa, namun kali ini aturan Tao ruang hampa Tao tidak mengizinkannya memasukinya. Karena letak formasi besar itu, bahkan ruang hampa pun tertutup rapat. Apalagi di ruang hampa itu, ada banyak sigil aneh. Sebelum pertempuran besar, Mileye terdiam untuk waktu yang lama, tapi akhirnya berbalik dan pergi. Pembentukan kekuatan kuno seperti itu tidak dapat dengan mudah dipatahkan. Di dunia pedang dan bela diri, melihat Mileye pergi, Juanda Chang dan Dirgogu yang memimpin tiba-tiba santai. Mereka tahu bahwa Mileye mungkin datang untuk membalas, jadi mereka sudah memulai formasi besar dan untungnya mereka telah memulai formasi besar, jika tidak, segera setelah Mileye ini masuk. Pada saat ini, Juanda Chang tiba-tiba berkata, apakah ada gerakan di leluhur? Dirgogu berkata dengan lembut, leluhur pergi 1 jam yang lalu. Juanda Chang memandang Dirgogu, kemana? Dirgogu berkata, keluarga Suan Yuan. Bekerja sama. Juanda Chang berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya bukan hanya kita saja, kan? Dirgogu mengangguk, tentu saja bukan hanya kita. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan lembut, kali ini, kekuatan dunia akbar Suan Huang akan bertarung melawan Mileye dan orang-orang di belakangnya. Setelah Mileye meninggalkan sekte Jianwu, dia kembali ke alam Suan Huang lagi. Di dalam aula Suan Huang, Mileye memandang Tuan Suan Huang, apakah kamu tahu sekte Dao? Sekte Dao. Tuan Suan Huang mengangguk, aku tahu beberapa. Mileye memandang Tuan Suan Huang tanpa berbicara. Tuan Suan Huang berkata dengan lembut, ini adalah kekuatan misterius, sangat misterius. Mengatakan itu, dia memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, Raja Ye, apakah kamu di sini untuk bertanya kepadaku atau apakah kamu di sini untuk mengancamku? Mileye berjalan ke arah Tuan Suan Huang, kamu terlibat dalam urusan adikku, kan? Tuan Suan Huang mengangguk, ya. Mileye memandang Tuan Suan Huang, lain kali, ada konspirasi, datang padaku, jangan coba sentuh adikku lagi, mengerti? Tuan Suan Huang memandang Mileye, semakin kamu peduli padanya, semakin berbahaya situasinya. Mileye mengangguk, aku tahu. Tuan Suan Huang tersenyum sedikit, dia adalah kelemahanmu. Banyak orang tidak bisa mengalahkanmu, jadi mereka akan mulai dengannya. Bisakah kamu melindunginya selama sisa hidupmu? Berbicara tentang ini, dia berjalan ke depan aula dan berkata dengan lembut, Raja Ye, kekuatanmu sangat kuat, dan pendukungmu juga sangat kuat, tetapi jangan meremehkan dunia akbar Suan Huang. Sama seperti keluarga Suan Yuan, kamu kira mereka hanya ada Master Deng Feng. Kamu tidak dapat membayangkan seberapa hebat mereka. Mileye memandang Tuan Suan Huang, bagaimana dengan dunia Suan Huangmu? Seberapa dalam latar belakangnya? Tuan Suan Huang menoleh untuk melihat Mileye, Raja Ye, kamu dan aku tidak memiliki konflik kepentingan. Banyak orang ingin kamu mati, tetapi aku tidak ingin kamu mati, kamu hidup dan lebih berguna bagiku. Kita bisa saling memanfaatkan. Mileye mengangguk, kamu bisa menggunakanku, pertanyaannya adalah, apa nilaimu bagiku?
Tuan Xuan Huang tersenyum dan berkata, kecerdasan. Dalam hal kecerdasan, aku adalah yang kedua di dunia Xuan Huang dan tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Mile Ye memandang Tuan Xuan Huang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, setuju. Tuan Xuan Huang melirik Mile Ye, dan kemudian berkata, Sekte Dao adalah kekuatan yang sangat misterius. Alasan mengapa mereka misterius adalah karena mereka pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam perselisihan duniawi, juga tidak berkembang secara eksternal. Mereka hampir tidak memiliki kehadiran. Berbicara tentang ini, dia menatap Mile Ye. Sejauh yang aku tahu, ada sabta yang sangat jenius di kerajaan dewamu. Dia ada di tangan Sekte Dao sekarang, kan? Mile Ye mengangguk. Tuan Xuan Huang berkata, aku tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang Sekte Dao. Namun, sebagai pengingat ramah, jangan memprovokasi kekuatan ini dengan mudah. Kekuatan ini sangat sulit. Mile Ye bertanya, bagaimana aku bisa menemukannya? Telapak tangan Tuan Xuan Huang menyebar, cahaya putih jatuh di depan Mile Ye. Mile Ye merentangkan telapak tangannya. Cahaya putih langsung menghilang ke dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Mile Ye berbalik dan pergi. Tuan Xuan Huang memperhatikan Mile Ye pergi dan berkata dengan lembut, orang ini, apa akan mencari masalah dengan Sekte Tao? Tetua Yang. Setelah Mile Ye meninggalkan alam Xuan Huang, dia terus berjalan di sepanjang Yujian di barat. Setelah sekitar 1 jam, dia sampai di gurun. Mile Ye berhenti, dan di ujung pandangannya, ada gurun yang sepi dan tidak berpenghuni, juga membawa aura panas. Tempat apa ini? Mile Ye sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, Mile Ye berhenti. Di depannya ada kota batu 100 kaki jauhnya. Kota itu agak tua, seperti masyarakat primitif. Mile Ye akan lewat ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Mile Ye. Melihat lelaki tua ini, Mile Ye tertegun sejenak. Lelaki yang dikenalnya ini adalah lelaki tua yang sama yang membantunya berkembang saat berada di alam semesta chaos. Kenalan lama. Pria tua itu melirik Mile Ye, dengan sedikit keterkejutan di matanya, tubuh fisik dari puncak kerajaan. Mile Ye mengangguk, baru saja menerobos. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah itu darah gadis kecil itu? Mile Ye mengangguk, dia menatap lelaki tua itu, senior juga memperhatikan. Pria tua itu mengangguk, pergerakanmu terlalu besar. Mile Ye berkata dengan sungguh-sungguh, senior, adikku. Pria tua itu tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, jangan khawatir, kami tidak melakukan apapun pada adikmu. Mile Ye mengangguk, itu bagus. Sejujurnya, dia tidak ingin menjadi musuh Sekte Dao. Karena sabta ada di Daomen, dan sekte ini sangat misterius dan pasti sangat kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, namun, kami tahu siapa yang membawa adik perempuanmu pergi. Mile Ye memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mile Ye mengikuti. Dalam perjalanan, lelaki tua itu berkata, mengapa kamu menemukan tempat ini? Mile Ye berkata, Tuan Xuan Huang. Pria tua itu berbisik, wanita itu. Mile Ye bertanya, apa? Orang tua itu berkata, wanita itu tidak sederhana, tidak, seharusnya sangat tidak sederhana. Berurusan dengannya, kamu harus berhati-hati. Tuan Xuan Huang. Mile Ye mengangguk, untuk wanita itu, dia juga sangat waspada di dalam hatinya dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wanita itu berbahaya. Orang tua itu berkata lagi,
Selain itu, keluarga Suan Yuan dan sekte Jiangwu juga sangat sederhana, jangan membenci mereka. Selain itu, mereka tampaknya merencanakan sesuatu. Mile Ye bertanya, apa rencana yang sudah direncanakan? Lelaki tua itu mengangguk, tuan mereka yang sebenarnya tidak pernah keluar. Alasan mengapa mereka tidak keluar bukan karena mereka takut padamu, tetapi karena mereka mungkin merencanakan sesuatu. Mile Ye mengerutkan kening, apa yang mereka rencanakan? Lelaki tua itu menatap Mile Ye, siapa wanita bergaun polos di belakangmu? Mile Ye terdiam. Siapa wanita bergaun polos itu? Dia bahkan tidak tahu. Orang tua itu bertanya lagi, tidak bisakah kamu mengatakannya? Mile Ye berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu siapa dia, yang jelas, dia adalah orangku. Pria tua bersambung.